Baik, perkenalkan nama saya Maria Magdalena Kolo dengan NIM 19010601337. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tugas kimia lingkungan, yaitu tentang pencemaran laut di Samburajua yang disebabkan oleh tumpahan minyak mentah di perairan timur. Nah, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Cornelius Jadi yang merupakan salah satu warga dan sekaligus petani rumput laut di Samburajua pada tahun 2010, Laut Samburajua mengalami tumpahan minyak mentah terbakar di Laut Timur yang mencemari laut di pulau tersebut. Nah, pencemaran perairan itu sendiri adalah perubahan fisika, kimia, biologi yang tidak dikehendaki pada ekosistem perairan yang akan menimbulkan kerugian pada sumber kehidupan, kondisi kehidupan, dan proses industri. Menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1999, pencemaran laut diartikan dengan masuknya makhluk hidup saat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan fungsinya. Nah, tumpahan minyak merupakan salah satu kejadian pencemaran yang diakibatkan pencemaran minyak mentah akibat meledaknya ladang gas sementara pada 21 Agustus 2019 lalu di Laut Timur yang berdampak bagi Pulau Samburajua. Masyarakat Samburajua menghadapi musim panas yang berkepanjangan dan kini masyarakat Sabu juga menghadapi masalah tercemarnya Laut Timur akibat tumpahan minyak mentah yang datang dari arah selatan itu. Kondisi tersebut memperparah situasi di Sabu yang kini menghadapi gagal panen dan tanam. Nah, adapun dampak dari tumpahan minyak tersebut adalah yang pertama, dampak bagi pertanian rumput laut. Gantungkan hidup pada rumput laut, masyarakat Samburajua sudah terbiasa dengan iklim yang panas dan curah hujan yang sangat minim. Namun, kondisi tahun 2009 berbeda. Rumput laut yang dibudidayakan oleh masyarakat Kabupaten Samburajua, ratusan hektar tanaman rumput laut yang ditanam masyarakat di kawasan itu rusak dan tidak dapat dipanen dan mati akibat tercemar minyak mentah. Laut yang tercemar minyak mentah tersebut diharapkan bersih agar petani bisa kembali menanam rumput laut. Nah, yang kedua, dampak bagi ekonomi. Dampaknya bagi ekonomi adalah masyarakat Samburajua sebagian besar merupakan petani rumput laut, sehingga dengan kerusakan akibat pencemaran minyak mentah tersebut mengakibatkan rumput laut para petani rusak dan tidak bisa dipanen dan mengalami kerugian yang mengakibatkan perekonomian di daerah tersebut menurun. Nah, yang ketiga, dampak bagi kesehatan. Dampak bagi kesehatan makhluk hidup adalah komponen hidrokarbon yang bersifat toksik berpengaruh pada reproduksi, perkembangan, pertumbuhan, perilaku biota laut terutama pada plankton. Akibatnya menurunnya produksi ikan hingga mati yang diakibatkan toksisitas subletal dan toksisitas letal. Nah, yang ketiga, dampak bagi lingkungan laut. Dampaknya bagi lingkungan laut adalah rusaknya terumbu karang, rusaknya ekosistem mangrove karena minyak berpengaruh terhadap sistem perakaran mangrove yang berfungsi dalam pertukaran CO2 dan O2, di mana akar tersebut akan tertutup minyak sehingga kadar oksigen dalam akar berkurang. Pengendapan dalam waktu lama mampu menyebabkan pembusukan pada akar mangrove hingga mengakibatkan kematian. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan kelangsungan hidup biota yang hidup berasosiasi dengan hutan mangrove itu sendiri, seperti maluska, ikan, udang, kepiting, dan biota lainnya. Nah, adapun penanggulangan tumpahan minyak yaitu pasca terjadinya kecelakaan tumpahan minyak, pertama perlu dilakukan adalah mengetahui secara cepat dan akurat wilayah persebarannya, baik secara visual langsung maupun hasil penginderaan jauh atau remote sensing. Berbagai cara penanggulangan dilakukan seperti in situ burning, penyisihan secara mekanis, dan teknik bioremediasi, penggunaan sorben, dan penggunaan bahan kimia disperse, serta metode lain tergantung kasus yang terjadi. Nah, demikian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.